Pemirsa di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi berita ya, sebagai selingan juga motivasi spirit, mudah-mudahan menginspirasi buat teman-teman semuanya, para pemirsa dan juga youtuber pemula serta youtuber lawas lama kawakan yang berhenti ataupun yang lagi nggak semangat. Saya akan membacakan informasi berita dengan judul YouTuber sukses Sibon Banyumas pernah disangka pakai pesugihan. Ini saya kutip dari ayobandung.com ya, tanggal 13 Juni 2021. ayobandung.com, 5 tahun silam kisah hidupnya Siswanto atau akrab dipanggil Sibon bertolak belakang 180 derajat dari kehidupan sekarang. Lelaki asal Banyumas ini tidak pernah menyangka akan sukses menjadi media YouTube. Waktu itu bapak 3 anak berusia 37 tahun dari desa Kasegeran, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, masih sibuk dengan satu-satunya mata pencaharian di dunia perbengkelan. Medio 2017 menjadi titik balik cerita singkat kesuksesan Sibon berkat menonton sekilas berita mengenai Atta Halilintar di layar televisi yang berpenghasilan menggunakan media YouTube. Awal mula perjalanan ini sebenarnya saat saya tidak sengaja nonton Atta Halilintar yang bisa memiliki penghasilan dari YouTube. Saat itu saya berpikiran ingin mengembangkan usaha saya, tapi kan susah. Buka bengkel di desa pastinya segitu-gitu aja, dan orangnya itu-itu aja, kata Sibon menceritakan kisah hidupnya di kediamannya Desa Kasegeran, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, Senin 7 Juni 2021. Bukan berarti ia mengidolakan Atta Halilintar, ia hanya ingin mendapatkan penghasilan lebih dengan cara halal dengan kemampuan yang saat itu sangat terbatas. Tak terhenti hanya di situ, ia juga melihat fenomena anak-anak desa tempat tinggal kerap melontarkan kata cingire. Ia penasaran lalu mencari tahu sendiri fenomena anak-anak sekitarnya yang kerap berkata cingire. Rupanya anak-anak tersebut menirukan perkataan cerita komedi oleh YouTube asal Kebumen ya, YouTuber asal Kebumen. Dari situlah awal mula konten-kontennya dimulai. 3 bulan pertama tiap harinya dia dengan rutin mengunggah konten komedi yang melibatkan anak-anak sekitarnya. Hanya dengan bermodalkan handphone jenis Xiaomi, Redmi 4L dan Samsung, ia bikin konten seadanya. Awal mula ia kesulitan untuk membuat konten dengan durasi panjang. Keterbatasan kartu memori menjadi satu-satunya penyebab. Maklum saja perekonomian saat itu masih terbatas. Konten komedi yang saat itu ia buat rupanya kurang diminati oleh warganet. Faktanya jumlah kunjungan dan pengikutnya tak kunjung naik, hingga pada akhirnya datanglah seorang yang ingin membetulkan aki motor jenis NMAX ya, karena keluaran terbaru ia kesulitan untuk mencari letak akinya. Sudah saya bongkar sebelah depan tidak ada, tengah juga tidak ada. Terus saya ngomong ke orangnya, nggak sanggup karena akinya tidak ketemu. Orangnya terus nyuruh saya buat lihat di YouTube saja, akhirnya ketemu tuh. Tapi rata-rata konten yang diunggah di YouTube mengenai tutorial perbengkelan kurang jelas untuk orang awam akunnya. Dari situlah muncul ide untuk membuat konten tutorial dunia perbengkelan motor tercetus. Bukan tanpa sebab. Pasalnya keterampilan ia di dunia perbengkelan bukan diraihnya dari pendidikan STM. Pendidikan resmi yang ia raih hanyalah jenjang SD.
Alasannya hampir sama dengan kebanyakan orang yang putus sekolah. Himpitan ekonomi orang tuanya. Ia lulus SD pada tahun 1996. Setelah itu ia memutuskan merantau ke Jakarta 2 tahun berselang, tepatnya saat kerusuhan 98 ia pulang karena merasa takut. Kalau misal tidak ada kerusuhan, mungkin saya sampai saat ini masih di Jakarta, tapi saya takut dan akhirnya pulang ke rumah. 2 tahun lamanya ia gunakan untuk membantu orang tuanya saat itu bertani. Kemudian datanglah informasi mengenai pelatihan bebas biaya di Kabupaten Magelang dari kepala desanya saat itu. Tempat pelatihannya bernama Balai Rehabilitasi Antasena. Sebenarnya Balai Rehabilitasi Antasena merupakan tempat perbengkelan bagi anak-anak putus sekolah yang berperilaku nakal milik Departemen Sosial. Namun ia tidak mengetahui informasi tersebut. Karena sepengetahuannya yang membuka pelatihan ada tempat kursus. Saya sempat kaget dan malu, tapi karena memang sudah terlanjur di sana, ya saya niatkan untuk menyerap ilmunya. Saat itu saya belajar otomotif, mesin motor biar bisa buka bengkel sendiri di rumah. Setelah membuka bengkel, ia memutuskan untuk menikah pada tahun 2005. Tentu saja beban hidupnya semakin bertambah karena harus menghidupi istri. Jatuh bangun ia rasakan untuk mendapatkan penghasilan lebih, hingga singkat cerita ia mulailah dengan karir YouTube di tahun 2017. Saat itu selain keterbatasan gawe, ia juga keterbatasan kuota untuk mengunggah kontennya. Alhasil ia menemukan ritme baru, yaitu tiap pukul 16 WIB sore selepas ia menutup bengkel langsung menuju ke balai desa yang menyediakan internet gratis. Kerjaan saya tiap hari upload konten tiap jam 4 sore, isinya tutorial perbengkelan. Saya kadang sampai ketiduran karena menunggu upload yang waktunya sangat lama. Kadang sampai selesai jam 10 malam. Saya tidak nongkrong di balai desa, tapi di bangunan kosong depan balai desa atau rumahnya saat ini ia tinggal. Karena malu yang nongkrong di balai desa untuk memanfaatkan internet gratis, saat itu pemuda berpakaian bersih, sedangkan saya kotor karena habis membengkel, tuturnya. Hal itulah yang membuat si Boen bercita-cita untuk membeli bangunan kosong yang dahulunya digunakan untuk tempatnya upload konten. Maka setahun berselang kemudian mimpi itu menjadi kenyataan. Konten tutorial perbengkelan banyak peminatnya. Hanya dalam waktu 6 bulan jeripayahnya mulai berhasil. Ia mulai gajian dari YouTube. Masih ingat betul pada saat itu jumlah yang ia terima dari YouTube kisaran angka 1,8 juta. Hingga kini ia bisa dikatakan berhasil menjadi konten kreator YouTube dengan penghasilan 50-150 juta. Hasil tersebut didapat dari akumulasi 10 channel YouTube yang ia kelola sendiri saat ini. Lanjutkan, hal itulah yang membuat ia bisa membayar impiannya dengan membeli bangunan kosong seharga 450 juta di seberang jalan balai desa. Di seberang balai desa persis tempat awal mula ia mengunggah konten saat awal meniti karir, sekaligus digunakan sebagai bengkelnya. Nah, dari situlah mulai ada perkataan tidak enak dari warga di sini. Ada yang ngomong saya nyupang lah atau pesugihan karena bisa beli rumah hanya dengan bengkel. Mereka rata-rata belum tahu kalau saya bekerja juga melalui dunia maya. Malah sampai ada orang tua yang melarang anaknya datang ke sini, katanya takut dijadikan tumbal oleh saya, akunya. Hal itulah yang membuat memicu si Bon untuk berbagi ilmu kepada warga sekitar agar bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube dengan konten masing-masing, agar tidak ada lagi tuduhan negatif yang dituduhkan kepadanya.
Dari situ kenalan saya banyak, ada yang pengen belajar YouTube dari luar kota. Bahkan ada klien bengkel saya dari Lombok. Gak mungkin kan jauh-jauh dari Lombok ke sini cuma buat servis motor. Tujuan yang utama pasti silaturahmi. Kalau di sini, di sekitar desa sini ada 37 yang sedang belajar YouTube. 20 dari Kasegeran, sisanya dari desa tetangga. Dari jumlah segitu, saat ini sudah ada 15 channel yang menghasilkan uang. Rata-rata konten yang diajarkan bagi warga sekitar adalah konten misteri, karena tidak membutuhkan keahlian khusus, hanya perlu keberanian. Selain itu juga konten misteri selalu mendapat atensi lebih tinggi bagi warga Indonesia. Warga desa tetangga pun akhirnya menamai desa Kasegeran dengan istilah kampung YouTuber, karena banyak konten kreator lahir dan berpenghasilan uang dari desa tersebut. Desa yang awalnya masuk kategori desa miskin kini perlahan mulai bangkit berkat Sibon yang mempelopori perubahan. Sibon menceritakan sedikit kisah murid didiknya yang berprofesi sebagai pedagang cilok. Berkat konten yang ia bikin mengenai dunia kuliner, kini muridnya itu mendapatkan penghasilan sampingan 15 juta setiap bulannya. Saya terpacu. Mereka semua harus sukses pada tahun 2019. Pokoknya mereka semua harus dapat gaji. Jadi saya kumpulkan di rumah waktu itu. Nah, saat ini Sibon bisa dikategorikan sebagai konten kreator sukses karena dari 10 akun yang ia kelola, 5 diantaranya telah mendapatkan silver play button, yang artinya kelima akun ini jumlah subscribe-nya telah menyentuh angka 100.000. Sedangkan satu akun utamanya, Sibon Channel, telah mendapatkan golden play karena jumlah subscribe-nya mencapai 1 juta pengikut. Ia bahkan sampai rela meliburkan bengkelnya selama 5 bulan dalam setahun untuk fokus menggarap konten tutorial perbengkelan miliknya. Selain itu juga agar bengkel yang lainnya yang ada di desa Kasegeran ikut kebagian rezeki. Biasanya ia menutup bengkel dari awal Ramadan sampai Lebaran Haji. Nah, Kasegeran juga akhirnya membawa Sibon banyak mendapat penghargaan dari Kementerian Sosial pada minggu lalu. Kemarin pada hari Sabtu 5 Juni saya dapat penghargaan dari Bu Risma karena dinilai berhasil sebagai lulusan Balai Antasena Magelang berprestasi. Tadinya saya mau nggak berangkat karena memang sibuk bikin konten, tetapi setelah staf khususnya Bu Risma yang menghubungi, jadinya saya berangkat. Ia saat ini tengah fokus membuat taman kebun di tanah milik keluarganya agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk warga sekitar dari penghasilannya sebagai konten kreator. Lokasi itu nantinya akan digunakan untuk destinasi wisata baru di Desa Kasegeran, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas. Sementara itu, Kepala Desa Kasegeran, Saifuddin, menceritakan sedikit kisah Sibon pada saat kecil. Kebetulan saat itu dirinya sudah dipercaya oleh warga setempat sebagai kades. Dulu Sibon itu tergolong anak bandel. Bukannya melakukan tindak kriminal atau apa, tapi ya jarang pulang rumah, susah diatur. Saya kirim ke Magelang pada tahun 2000, periode saya yang pertama. Ada 20 anak yang saya kirim ke Magelang dan Semarang untuk mendapatkan latihan rohani dan fisik untuk keterampilan. Alhamdulillah setahun kemudian Sibon lulus dengan kategori terbaik keterampilan sepeda motor. Dari situlah kemudian Sibon direkrut oleh Ahas di Kabupaten Magelang, namun hanya bertahan 1 tahun, kemudian ia pindah ke Jakarta. Setelah itu pulang kampung.
Ia kemudian membuka bengkel, kemudian sukses dan mengenal media sosial. Meskipun ia nyun sewu hanya lulusan SD, tapi memiliki potensi yang besar. Nah, kesuksesan Sibon yang kemudian membuat Saifuddin menggagas kampung YouTuber di Desa Kasegeran, karena banyak warganya yang awalnya sebagai pengangguran kini berkarir sebagai kreator. Bahkan kini di balai desa memasang penguat sinyal MiFi agar seluruh masyarakat desa bisa menikmati akses internet. Meskipun berbayar, namun terjangkau. Per 6 jam warga hanya perlu membayar Rp2.000 untuk menikmati fasilitas WiFi. Kami di sini bertindak sebagai fasilitator karena pendapatan asli desa kami ini termiskin sekecamatan Cilongok. Jadi kami mendorong agar warga aktif membuat konten. Sebelum ada Sibon yang sudah terlebih dahulu sukses menjadi konten kreator di desa ini, banyak pengangguran. Dengan dicetuskannya kampung YouTuber, kini kehidupan masyarakatnya jauh lebih baik. Nah, saat ini mungkin belum berefek ya, tapi kami mendorong agar Mas Sibon ini menjadi ketua BUMDes karena track record yang diciptakan. Harapan kami nanti ada efek untuk ekonomi desa, karena menurut saya Mas Sibon cukup kreatif dalam membaca peluang usaha tandasnya. Nah, demikian para pemirsa, siapa yang berusaha maka dia akan sukses. Manjada wajada. Berpeluang sebagai media informasi, media hiburan, media dakwah juga, serta bisa menghasilkan uang. Semoga bisa menginspirasi rekan-rekan para YouTuber, para pemirsa di mana saja berada. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.